Pernahkah engkau melihat seseorang yang hidupnya sederhana, namun wajahnya begitu tenang? Tatapannya lembut, langkahnya perlahan, bicaranya tidak banyak, tetapi entah mengapa, kehadirannya membuat hati menjadi damai. Bahkan sebelum ia berbicara, ada sesuatu yang terasa menenangkan dari dirinya. Seolah ada cahaya yang tidak terlihat oleh mata, namun dapat dirasakan oleh jiwa. Dan anehnya, cahaya itu tidak dimiliki oleh orang-orang yang paling kaya. Tidak selalu dimiliki oleh mereka yang terkenal. Tidak juga selalu dimiliki oleh mereka yang paling tinggi ilmunya di mata manusia. Lalu pertanyaannya, mengapa ada manusia yang hatinya begitu bercahaya di tengah dunia yang gelap? Mengapa ada orang yang tetap tenang, bahkan ketika hidup menghancurkan segalanya? Saat orang lain panik, ia tetap teduh. Saat orang lain penuh dendam, ia memilih memaafkan. Saat dunia membuat banyak manusia kehilangan arah, ia justru semakin dekat kepada Allah. Apakah mereka menyimpan rahasia tertentu? Ataukah ada sesuatu di dalam diri mereka yang telah bangkit? Para ulama tasawuf sejak dahulu telah berbicara tentang sebuah cahaya agung. Cahaya yang bukan berasal dari matahari. Bukan pula dari api atau bulan. Sebuah cahaya yang hidup di dalam ruh manusia. Cahaya yang membuat hati mampu mengenal Tuhannya. Cahaya yang ketika aktif, mampu mengubah manusia biasa menjadi pecinta langit. Dan di antara para wali besar yang banyak menjelaskan rahasia ini, adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau bukan hanya seorang ulama. Bukan sekadar ahli fikih atau ahli dakwah. Tetapi seorang sufi besar yang perkataannya mampu mengguncang hati manusia selama ratusan tahun. Hingga hari ini, nasihat-nasihatnya masih terasa hidup, seolah menembus langsung ke dalam jiwa. Beliau pernah menjelaskan bahwa di dalam diri manusia terdapat rahasia yang sangat agung. Sebuah cahaya yang menjadi penghubung antara manusia dengan Tuhannya. Namun sayangnya, kebanyakan manusia tidak pernah menyadari keberadaan cahaya itu. Mereka sibuk mengejar dunia, tetapi kehilangan dirinya sendiri. Mereka mempercantik wajah, tetapi membiarkan hatinya gelap. Mereka mengejar pujian manusia, tetapi lupa bagaimana caranya bercahaya di hadapan Allah. Padahal, menurut para ahli makrifat, manusia sejatinya tidak hanya terdiri dari daging dan tulang. Ada sesuatu yang lebih dalam daripada tubuh ini. Ada ruh, ada hati, dan ada cahaya rahasia yang sejak awal telah Allah titipkan ke dalam diri manusia. Cahaya itu disebut oleh banyak ulama sufi sebagai Nur Muhammad. Sebuah rahasia besar yang sejak dahulu hanya dipahami oleh orang-orang yang benar-benar berjalan menuju Allah. Konon, sebelum langit diciptakan, sebelum bumi dibentangkan, sebelum matahari bersinar dan sebelum malaikat memenuhi alam semesta, Allah terlebih dahulu menciptakan sebuah cahaya agung. Cahaya itu adalah Nur Muhammad. Dari cahaya itulah, kemudian alam semesta diciptakan. Inilah sebabnya mengapa Nabi Muhammad bukan hanya manusia biasa dalam pandangan para pecinta Tuhan. Beliau adalah cahaya petunjuk, pelita ruhani. Jalan yang menerangi gelapnya hati manusia. Dan menurut sebagian ulama tasawuf, percikan cahaya itu juga Allah titipkan ke dalam hati setiap manusia. Tetapi masalahnya, cahaya itu bisa redup. Ia bisa tertutup. Ia bisa terkubur oleh dosa, kesombongan, cinta dunia, iri hati, dendam, dan nafsu yang tidak pernah dikendalikan. Maka jangan heran, mengapa hari ini banyak manusia terlihat hidup, tetapi batinnya mati. Banyak yang tertawa, tetapi jiwanya kosong. Banyak yang beribadah, tetapi tidak pernah merasakan kedekatan dengan Allah. Karena mungkin, cahaya dalam dirinya belum pernah benar-benar bangkit. Inilah yang jarang dibahas. Kebanyakan manusia hanya diajarkan cara hidup di dunia, tetapi tidak diajarkan cara menghidupkan ruhnya sendiri. Padahal para wali sejak dahulu lebih sibuk membersihkan hati daripada mempercantik penampilan. Mereka lebih takut hatinya gelap daripada rumahnya sederhana.
Mereka memahami bahwa ketika cahaya Allah mulai hidup di dalam hati seseorang, maka hidupnya akan berubah. Bukan berarti ia bebas dari ujian. Bukan berarti hidupnya langsung kaya. Tetapi hatinya menjadi hidup. Dan hati yang hidup tidak mudah dihancurkan dunia. Dalam pembahasan ini, kita akan memasuki salah satu rahasia terdalam dalam dunia tasawuf. Sebuah pembahasan yang tidak sekadar menyentuh akal, tetapi mengetuk kesadaran jiwa. Namun ingat, ilmu ini bukan untuk kesombongan spiritual. Bukan untuk merasa lebih suci dari orang lain. Dan bukan untuk mencari kemuliaan di mata manusia. Karena cahaya sejati tidak pernah membuat seseorang merasa paling tinggi. Semakin bercahaya hatinya, semakin rendah dirinya di hadapan Allah. Maka malam ini, cobalah dengarkan dengan hati yang tenang. Mungkin selama ini yang lelah bukan tubuhmu, tetapi ruhmu. Mungkin selama ini yang gelap bukan duniamu, tetapi hatimu. Dan mungkin, selama ini ada cahaya besar di dalam dirimu yang sedang menunggu untuk dibangunkan. Setelah memahami bahwa di dalam diri manusia terdapat sebuah cahaya rahasia, kini pertanyaannya adalah, dari mana sebenarnya cahaya itu berasal? Mengapa para wali Allah begitu menjaga hati mereka? Mengapa para ahli tasawuf lebih sibuk membersihkan batin daripada mengejar kemewahan dunia? Dan mengapa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkali-kali mengingatkan manusia agar kembali mengenal ruhnya sendiri? Karena menurut para pecinta Tuhan, manusia bukan sekadar makhluk tanah. Tubuh ini memang berasal dari bumi. Tetapi ruh manusia membawa rahasia langit. Di dalam tradisi tasawuf, terdapat sebuah pembahasan yang sangat dalam dan sakral tentang Nur Muhammad. Sebuah cahaya agung yang diyakini sebagai cahaya pertama yang Allah ciptakan sebelum terciptanya alam semesta. Para ulama sufi menggambarkan bahwa sebelum adanya langit yang terbentang luas, sebelum bumi dihuni manusia, sebelum matahari bersinar dan sebelum bintang-bintang memenuhi kegelapan angkasa, hanya ada Allah semata. Tidak ada waktu, tidak ada ruang. Tidak ada suara. Lalu dengan kehendaknya, Allah menciptakan sebuah cahaya yang sangat agung. Cahaya itu adalah Nur Muhammad. Inilah sebabnya mengapa Nabi Muhammad memiliki kedudukan yang begitu mulia di sisi Allah. Karena beliau bukan hanya diutus sebagai Nabi terakhir, tetapi juga menjadi cahaya petunjuk bagi seluruh alam. Sebagian ulama tasawuf memahami makna ini bukan hanya secara fisik, tetapi secara ruhani. Bahwa Nabi Muhammad adalah pusat cahaya hidayah. Dari cahaya itulah, Allah memperkenalkan kasih sayangnya kepada alam semesta. Maka jangan heran jika hati manusia selalu tenang ketika mendengar syalawat. Jangan heran jika nama Nabi Muhammad mampu melembutkan hati yang keras. Karena ruh manusia sesungguhnya memiliki hubungan batin dengan cahaya tersebut. Dan inilah rahasia yang jarang dipahami banyak orang. Bahwa manusia sebenarnya sedang merindukan sesuatu yang tidak bisa dipenuhi oleh dunia. Itulah sebabnya manusia terus mencari kebahagiaan, mencari ketenangan, mencari cinta, mencari makna hidup. Namun anehnya, setelah mendapatkan semuanya, hatinya tetap kosong. Karena sesungguhnya yang dicari bukan dunia. Yang dicari adalah cahaya yang hilang dari dalam dirinya sendiri. Para ahli makrifat menjelaskan bahwa ketika Allah meniupkan ruh ke dalam diri manusia, terdapat percikan cahaya fitrah yang ikut menyertainya. Sebuah kecenderungan alami untuk mengenal Tuhan. Sebuah kerinduan tersembunyi kepada asal ruhnya. Inilah yang membuat manusia selalu merasa ada sesuatu yang kurang, meski seluruh dunia telah berada di tangannya. Karena ruh tidak pernah kenyang dengan dunia. Ruh hanya tenang ketika dekat dengan Allah. Dan Nur Muhammad dalam tradisi tasawuf dipahami sebagai jalan cahaya yang menghubungkan hati manusia kepada Tuhannya. Tetapi seiring berjalannya waktu, cahaya itu mulai tertutup. Sejak kecil manusia diajarkan mengejar dunia. Diajarkan menjadi hebat di mata manusia. Diajarkan mencari pujian dan pengakuan. Namun sangat sedikit yang diajarkan bagaimana membersihkan hati. Sangat sedikit yang diajarkan bagaimana mengenali ruhnya sendiri. Akibatnya, manusia modern semakin jauh dari dirinya sendiri. Tubuhnya hidup, pikirannya sibuk, tetapi jiwanya terasa asing. Inilah sebabnya mengapa hari ini banyak orang rajin beribadah,
tetapi tidak merasakan nikmatnya dekat dengan Allah. Lisannya berzikir, tetapi hatinya tetap gelisah. Sujudnya lama, tetapi pikirannya masih penuh dunia. Bahkan ada yang bertahun-tahun belajar agama, namun masih mudah iri, mudah marah, mudah membenci, dan sulit merasakan kedamaian. Mengapa? Karena ibadahnya baru menyentuh tubuh, belum menyentuh cahaya ruhani di dalam dirinya. Padahal para wali Allah sejak dahulu memahami bahwa tujuan terbesar ibadah bukan hanya menggugurkan kewajiban, tetapi menghidupkan hati. Ketika hati hidup, maka manusia akan mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Zikir tidak lagi terasa sekadar ucapan. Solat tidak lagi terasa sebagai gerakan kosong. Air mata mulai mudah jatuh ketika mengingat Allah. Dan dunia perlahan kehilangan kemampuan untuk menguasai hati. Inilah tanda bahwa cahaya itu mulai bangkit. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah mengingatkan bahwa hati manusia ibarat cermin. Jika cermin itu dipenuhi debu dosa dan nafsu, maka cahaya ilahi tidak akan memantul. Tetapi jika hati mulai dibersihkan, maka sedikit demi sedikit cahaya itu akan terlihat kembali. Bukan dengan mata, tetapi dengan jiwa. Dan mungkin, inilah yang sebenarnya sedang dicari banyak manusia hari ini. Bukan kekayaan yang lebih besar. Bukan popularitas yang lebih tinggi. Bukan pujian yang lebih banyak. Tetapi ketenangan. Sebuah ketenangan yang tidak bisa dibeli dunia. Karena ketenangan sejati lahir ketika ruh mulai kembali mengenali cahaya asalnya. Maka jika hari ini engkau merasa kosong, jika engkau merasa lelah meski hidup terlihat baik-baik saja, jika engkau merasa ada kerinduan yang tidak bisa dijelaskan kepada siapapun, mungkin itu bukan sekadar rasa sedih biasa. Mungkin ruhmu sedang memanggilmu untuk kembali. Kembali kepada cahaya yang selama ini tertutup oleh dunia. Dan perjalanan untuk membangkitkan cahaya itu, akan dimulai dari satu hal yang paling berat. Membersihkan hati dari segala yang menggelapkannya. Jika Nur Muhammad adalah cahaya yang Allah titipkan ke dalam ruh manusia, lalu mengapa kebanyakan manusia tidak pernah merasakannya? Mengapa hati manusia mudah gelisah? Mengapa dunia begitu mudah membuat manusia hancur? Dan mengapa ada orang yang bertahun-tahun beribadah, tetapi jiwanya tetap terasa kosong? Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, masalahnya bukan karena cahaya itu hilang. Cahaya itu masih ada, tetapi tertutup. Dalam dunia tasawuf, penutup itu disebut hijab. Bukan hijab yang dikenakan tubuh, tetapi hijab batin yang menutupi hati manusia dari cahaya Allah. Dan hijab paling besar bukanlah dunia di luar diri kita, melainkan kegelapan yang tumbuh di dalam hati sendiri. Banyak manusia mengira dosa hanya meninggalkan catatan buruk di akhirat. Padahal para ahli makrifat menjelaskan bahwa setiap dosa juga meninggalkan kegelapan di dalam hati. Sedikit demi sedikit, hati menjadi redup. Awalnya manusia masih bisa menangis ketika mendengar ayat Al-Quran. Masih tersentuh ketika mendengar nama Allah. Masih takut ketika berbuat salah. Namun ketika dosa mulai dianggap biasa, cahaya itu perlahan melemah. Hati menjadi keras. Dan inilah yang paling berbahaya. Karena hati yang gelap tidak langsung terasa sakit. Ia mati perlahan, tanpa disadari pemiliknya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah menggambarkan hati manusia seperti cermin. Jika cermin itu bersih, maka cahaya ilahi akan memantul dengan indah. Tetapi jika dipenuhi debu dosa, kesombongan, iri hati, dan cinta dunia, maka cahaya itu tidak lagi terlihat. Bukan karena Allah menjal, tetapi karena hati manusialah yang tertutup. Dan anehnya, banyak manusia hari ini sibuk membersihkan wajahnya, tetapi lupa membersihkan hatinya. Mereka takut terlihat buruk di mata manusia, tetapi tidak takut membawa hati yang gelap di hadapan Allah. Mereka menjaga penampilan, tetapi membiarkan iri tumbuh setiap hari. Mereka rajin beribadah, tetapi masih penuh kebencian. Mereka pandai berbicara agama, tetapi sulit memaafkan. Padahal cahaya Allah tidak masuk ke hati yang dipenuhi racun batin. Lihatlah bagaimana iri hati menghancurkan cahaya manusia. Ketika orang lain bahagia, hatinya panas. Ketika orang lain berhasil, dadanya sesak. Ia tersenyum dengan wajah, tetapi batinnya dipenuhi kebencian. Bagaimana cahaya akan hidup di hati seperti itu? Lalu kesombongan? Inilah hijab paling halus sekaligus paling mematikan.
Karena banyak manusia merasa dirinya sudah dekat kepada Allah, padahal justru sedang dijauhkan oleh kesombongannya sendiri. Ia merasa paling benar, paling suci, paling memahami agama. Padahal semakin dekat seseorang kepada Allah, semakin ia merasa hina di hadapannya. Para wali Allah tidak sibuk merasa lebih baik dari orang lain. Mereka justru lebih sibuk menangisi kekurangan dirinya sendiri. Tetapi manusia hari ini justru sering menjadikan agama sebagai alat untuk meninggikan ego. Inilah sebabnya cahaya sulit masuk ke dalam hati yang penuh aku. Lalu ada dendam. Dendam adalah api yang membakar cahaya dari dalam jiwa. Orang yang menyimpan kebencian terus-menerus sebenarnya sedang menyiksa dirinya sendiri. Hatinya tidak pernah tenang karena selalu dipenuhi bayangan luka. Padahal hati yang dipenuhi kebencian tidak akan mampu menjadi tempat turunnya cahaya kasih sayang Allah. Dan yang paling besar dari semuanya adalah cinta dunia yang berlebihan. Bukan berarti dunia harus ditinggalkan. Tetapi ketika dunia masuk terlalu dalam ke hati manusia, maka cahaya ruhani mulai tertutup. Hari ini manusia begitu sibuk mengejar kehidupan, sampai lupa mengenal dirinya sendiri. Bangun pagi memikirkan uang. Tidur malam memikirkan pujian manusia. Setiap hari sibuk mengejar sesuatu yang belum tentu dibawa mati. Namun anehnya, semakin dunia dikejar, hati justru semakin kosong. Inilah penyakit zaman akhir. Manusia terlihat hidup, tetapi jiwanya kelelahan. Mereka tertawa di media sosial, tetapi menangis diam-diam di malam hari. Mereka terlihat sukses, tetapi tidak mengenal ketenangan. Bahkan banyak yang rajin ibadah lahiriah, namun batinnya tetap gelap. Syalatnya ada, tetapi tidak menghadirkan Allah di dalam hati. Zikirnya ada, tetapi pikirannya tetap dipenuhi dunia. Lisannya membaca ayat suci, tetapi hatinya masih mencintai pujian manusia lebih daripada ridha Allah. Inilah yang membuat para wali menangis melihat keadaan manusia. Karena yang hilang bukan agama lahiriahnya. Yang hilang adalah cahaya batinnya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengingatkan bahwa hati manusia sebenarnya selalu memberi tanda ketika mulai gelap. Tetapi kebanyakan manusia mengabaikannya. Tanda itu adalah hilangnya ketenangan. Sulit khusyuk dalam ibadah. Sulit merasakan nikmat zikir. Mudah marah. Mudah kecewa. Mudah putus asa. Dan yang paling berbahaya, tidak lagi merasa bersalah ketika berbuat dosa. Saat itulah hijab mulai menebal. Maka perjalanan mengaktifkan Nur Muhammad bukan pertama-tama tentang mencari pengalaman mistis. Bukan pula tentang mengejar karomah. Tetapi tentang membersihkan hati. Karena cahaya Allah tidak perlu dipanggil dari luar. Ia sudah ada di dalam diri manusia. Yang perlu dilakukan hanyalah menyingkirkan segala kegelapan yang menutupinya. Dan proses itu tidak mudah. Karena musuh terbesar manusia bukan setan di luar dirinya, tetapi nafsu di dalam dirinya sendiri. Setelah memahami bahwa cahaya ruhani di dalam diri manusia bisa tertutup oleh dosa dan hijab batin, maka pertanyaan terbesarnya adalah, bagaimana cara membangkitkannya kembali? Bagaimana cara menghidupkan Nur Muhammad di dalam hati yang telah lama gelap oleh dunia? Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, perjalanan menuju cahaya bukanlah perjalanan kaki, tetapi perjalanan hati. Bukan tentang pergi ke tempat yang jauh, tetapi tentang kembali kepada Allah dengan jiwa yang bersih. Dan langkah pertama untuk menghidupkan cahaya itu adalah taubat yang sungguh-sungguh. Bukan taubat di lisan. Bukan sekadar ucapan, astagfirullah, yang keluar tanpa rasa. Tetapi taubat yang membuat hati hancur di hadapan Allah. Karena selama manusia masih merasa dirinya baik-baik saja, cahaya itu sulit masuk. Para wali Allah sejak dahulu memahami bahwa air mata taubat memiliki rahasia yang sangat besar. Ia membersihkan hati sebagaimana hujan membersihkan debu bumi. Ada manusia yang hidup bertahun-tahun membawa luka dosa di dalam jiwanya. Dosa yang tidak pernah benar-benar ia sesali. Dan dosa yang tidak disesali, perlahan berubah menjadi kegelapan. Itulah sebabnya banyak manusia merasa jauh dari Allah. Bukan karena Allah meninggalkannya, tetapi karena hatinya dipenuhi tumpukan noda yang belum dibersihkan. Maka duduklah sendirian di malam hari. Matikan suara dunia. Diamlah sejenak. Lalu berbicaralah kepada Allah dengan jujur. Akui semua kelemahanmu. Akui semua dosa yang selama ini kau sembunyikan dari manusia.
Karena mungkin selama ini, yang membuat hatimu gelap bukan kurangnya ilmu, tetapi kurangnya tangisan di hadapan Tuhan. Dan anehnya, ketika hati benar-benar menangis karena Allah, ada sesuatu yang terasa ringan di dalam dada. Seolah beban yang selama ini menekan jiwa mulai dilepaskan sedikit demi sedikit. Itulah awal cahaya mulai masuk kembali. Lalu rahasia berikutnya adalah zikir yang hidup. Banyak manusia berzikir, tetapi hatinya tetap kosong. Lisannya menyebut nama Allah, namun pikirannya tetap sibuk memikirkan dunia. Padahal zikir sejati bukan hanya gerakan lisan. Zikir sejati adalah ketika hati mulai sadar bahwa Allah sedang melihatnya. Ketika nama Allah tidak hanya terdengar di telinga, tetapi terasa hidup di dalam dada. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa hati manusia yang terus berzikir perlahan akan menjadi lembut. Dan hati yang lembut lebih mudah menerima cahaya ilahi. Itulah sebabnya para sufi tidak hanya berzikir pada waktu tertentu. Mereka membawa zikir ke dalam hidupnya. Saat berjalan, hatinya ingat Allah. Saat berbicara, hatinya sadar kepada Allah. Bahkan saat diam, jiwanya tetap bersama Allah. Dan ketika zikir mulai hidup, dunia perlahan kehilangan kemampuan untuk menguasai hati. Kemudian ada satu rahasia yang sangat dalam tradisi tasawuf. Menjaga nafas dan kesadaran ruhani. Para ahli makrifat memandang nafas bukan sekadar udara yang keluar masuk tubuh. Nafas adalah tanda kehidupan yang Allah titipkan setiap detik. Setiap tarikan nafas sejatinya adalah kesempatan untuk mengingat Allah. Karena itu sebagian sufi menghubungkan kesadaran nafas dengan zikir, sebuah zikir yang melambangkan kehadiran Allah yang maha hidup. Ketika manusia mulai sadar terhadap nafasnya, ia mulai sadar bahwa hidup ini sepenuhnya bergantung kepada Allah. Tanpa izinnya, satu nafas pun tidak mampu bertahan. Dan di saat manusia mulai menjaga kesadaran itu, hatinya perlahan menjadi lebih tenang. Pikirannya tidak lagi terlalu liar. Jiwanya tidak lagi terlalu bising. Karena salah satu penyebab gelapnya hati manusia modern adalah terlalu banyak suara dunia di dalam pikirannya. Mereka jarang diam. Padahal cahaya sering hadir dalam keheningan. Lalu rahasia berikutnya yang paling berat adalah mematikan ego dan kesombongan. Inilah pintu yang paling sulit dilalui manusia. Karena ego ingin selalu dipuji. Ingin dianggap penting. Ingin merasa lebih baik dari orang lain. Padahal Nur Muhammad tidak tumbuh di hati yang penuh, aku. Cahaya itu hanya masuk ke hati yang rendah di hadapan Allah. Maka jangan heran jika para wali terlihat sederhana. Karena semakin dekat seseorang kepada Allah, semakin ia sadar betapa kecil dirinya. Sedangkan manusia yang jauh dari Allah justru sering merasa paling besar. Ia marah ketika tidak dihargai. Ia sakit hati ketika tidak dipuji. Ia ingin selalu dilihat manusia. Padahal orang yang benar-benar bercahaya tidak sibuk mencari perhatian. Karena hatinya sudah cukup bersama Allah. Dan rahasia terakhir yang sangat agung adalah cinta kepada Nabi Muhammad. Inilah jalan yang paling lembut sekaligus paling dalam. Para ulama tasawuf menjelaskan bahwa syalawat adalah jembatan cahaya antara hati manusia dengan Nur Muhammad. Semakin seseorang mencintai Nabi Muhammad, semakin lembut hatinya. Karena Nabi Muhammad bukan hanya manusia pilihan. Beliau adalah rahmat bagi seluruh alam. Maka jangan hanya membaca syalawat dengan lisan. Bayangkan akhlak beliau. Bayangkan kasih sayang beliau. Bayangkan bagaimana beliau menangis memikirkan umatnya. Lalu ucapkan syalawat dengan rasa cinta. Karena hati yang dipenuhi cinta kepada Nabi Muhammad akan lebih mudah dipenuhi cahaya. Dan pada akhirnya, perjalanan mengaktifkan Nur Muhammad bukan tentang menjadi manusia sakti. Bukan pula tentang mencari pengalaman gaib. Tetapi tentang membersihkan hati sampai ia kembali mampu memantulkan cahaya Allah. Karena semakin hati bersih, semakin nur itu memancar. Dan ketika cahaya itu mulai hidup di dalam diri seseorang, dunia mungkin masih sama. Masalah mungkin belum hilang. Ujian mungkin tetap datang. Tetapi ada satu hal yang berubah. Hatinya tidak lagi gelap. Ketika cahaya ruhani mulai hidup di dalam diri manusia, sebenarnya ada tanda-tanda yang perlahan muncul di dalam hati dan kehidupannya. Bukan tanda yang selalu terlihat luar biasa. Bukan pula sesuatu yang harus diumumkan kepada manusia. Karena cahaya sejati sering tumbuh dalam diam.
Dan menurut para ahli tasawuf, salah satu kesalahan terbesar manusia adalah terlalu sibuk mencari tanda-tanda besar, padahal cahaya Allah sering hadir melalui perubahan kecil di dalam hati. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa ketika hati mulai dibersihkan, maka nur perlahan akan memancar. Dan pancaran itu pertama-tama tidak terlihat di wajah, tetapi terasa di dalam jiwa. Tanda pertama adalah hati menjadi lebih tenang. Bukan berarti hidupnya bebas masalah, tetapi hatinya tidak lagi mudah runtuh oleh dunia. Dulu sedikit masalah saja sudah membuatnya gelisah berhari-hari. Sedikit hinaan membuat dadanya panas. Sedikit kehilangan membuat hidupnya terasa hancur. Namun ketika cahaya mulai hidup, ada ketenangan aneh yang tumbuh di dalam dirinya. Ia tetap sedih ketika diuji, tetap menangis ketika terluka. Tetapi jauh di dasar hatinya, ada rasa bahwa Allah tidak pernah meninggalkannya. Dan ketenangan seperti ini tidak bisa dibeli dengan uang. Karena ketenangan itu bukan berasal dari dunia, tetapi dari cahaya yang mulai hidup di dalam ruh. Lalu tanda berikutnya, air mata menjadi lebih mudah jatuh ketika mengingat Allah. Inilah salah satu tanda hati mulai lembut. Dulu mungkin manusia mendengar ayat Al-Quran tanpa rasa apa-apa. Mendengar tentang kematian tanpa tersentuh. Bahkan nama Allah hanya lewat di telinga tanpa mengguncang hati. Namun ketika nur mulai aktif, hati menjadi sensitif terhadap kehadiran Tuhan. Kadang hanya karena satu ayat, dadanya terasa sesak. Kadang hanya karena mendengar syalawat, matanya mulai basah. Dan anehnya, tangisan itu bukan tangisan kesedihan biasa, tetapi seperti kerinduan yang sangat dalam. Seolah ruh sedang mengingat sesuatu yang telah lama hilang. Para sufi mengatakan bahwa hati yang hidup mudah menangis karena ia mulai sadar betapa dekatnya Allah, dan betapa jauhnya dirinya selama ini. Lalu tanda berikutnya adalah berkurangnya cinta kepada dunia. Bukan berarti ia membenci kehidupan. Bukan berarti ia harus miskin atau meninggalkan pekerjaan. Tetapi dunia tidak lagi menjadi pusat hatinya. Dulu ia sangat haus pujian manusia. Sangat takut kehilangan harta. Sangat sibuk mengejar pengakuan. Namun ketika cahaya mulai hidup, semua itu perlahan terasa kecil. Ia mulai sadar bahwa dunia hanyalah tempat singgah sementara. Dan anehnya, justru ketika hati tidak terlalu terikat kepada dunia, hidup terasa lebih ringan. Karena banyak penderitaan manusia sebenarnya lahir dari keterikatan yang berlebihan kepada hal-hal fana. Kemudian tanda berikutnya yang sering dibicarakan para wali adalah wajah yang menjadi lebih teduh dan bercahaya. Bukan cahaya seperti lampu yang terlihat jelas oleh mata. Tetapi ada ketenangan yang memancar dari wajahnya. Tatapannya lembut. Ucapannya menenangkan. Kehadirannya membuat hati nyaman. Inilah yang dahulu sering terlihat pada para ulama dan orang-orang saleh. Mereka mungkin tidak terkenal. Pakaiannya sederhana. Rumahnya biasa saja. Tetapi ketika berada di dekat mereka, hati terasa damai. Karena hati yang dipenuhi cahaya akan memancarkan keteduhan kepada sekitarnya. Dan cahaya seperti ini tidak bisa dibuat-buat. Ia lahir dari kebersihan batin. Lalu tanda berikutnya adalah mudah memaafkan. Ini adalah salah satu tanda terbesar bahwa ego mulai melemah. Dulu manusia sangat sulit melupakan luka. Sedikit disakiti langsung ingin membalas. Sedikit dihina langsung dipenuhi kebencian. Namun ketika nur mulai hidup, hati menjadi lebih lapang. Bukan karena lukanya tidak sakit, tetapi karena ia mulai sadar bahwa memaafkan lebih menenangkan daripada menyimpan dendam. Dan semakin dekat seseorang kepada Allah, semakin ia memahami bahwa dirinya sendiri juga hidup dari ampunan Tuhan. Maka bagaimana mungkin ia keras kepada manusia, sementara ia setiap hari meminta kelembutan dari Allah? Kemudian tanda berikutnya adalah doa terasa lebih hidup. Dulu doa hanya terasa seperti rutinitas. Cepat diucapkan. Cepat selesai. Tetapi ketika hati mulai bercahaya, doa berubah menjadi percakapan yang sangat intim dengan Allah. Ada rasa dekat. Ada rasa didengar. Bahkan kadang sebelum doa selesai, hati sudah terasa tenang. Karena yang paling dicari oleh ruh bukan sekadar terkabulnya permintaan, tetapi rasa dekat dengan Tuhan. Dan inilah tanda yang paling dalam. Merasa Allah selalu dekat. Bukan hanya ketika sholat. Bukan hanya ketika di masjid. Tetapi dimanapun ia berada, hatinya sadar bahwa Allah melihatnya.
Kesadaran inilah yang membuat hidup seseorang berubah. Ia mulai menjaga lisannya, menjaga hatinya, menjaga pikirannya, bukan karena takut manusia, tetapi karena ia tidak ingin jauh dari Allah. Dan semakin kesadaran ini tumbuh, semakin bercahaya ruh manusia. Namun ingat, cahaya ini tidak selalu terlihat oleh mata manusia. Kadang orang yang paling bercahaya justru hidup sederhana dan tidak dikenal dunia. Karena Allah sering menyembunyikan wali-walinya di balik kesederhanaan. Tetapi hati yang bersih akan mampu merasakannya. Sebab cahaya ruhani tidak dikenali oleh mata lahiriah. Ia dikenali oleh hati. Dan mungkin, jika hari ini engkau mulai merasa lebih tenang ketika mengingat Allah, mulai mudah menangis saat berdoa, mulai lelah mengejar dunia yang kosong, dan mulai merindukan ketenangan yang lebih dalam, mungkin itu tanda bahwa cahaya di dalam dirimu sedang mulai bangkit kembali. Setelah mendengar tentang Nur Muhammad, cahaya ruhani, dan rahasia para wali, ada satu hal yang sangat penting untuk dipahami. Ilmu ini adalah wilayah yang halus. Jika dipahami dengan hati yang bersih, ia akan mendekatkan manusia kepada Allah. Tetapi jika dipahami dengan ego dan hawa nafsu, ia justru bisa menyesatkan. Karena itu para ulama tasawuf selalu memberi peringatan keras agar manusia tidak salah memahami pembahasan tentang Nur Muhammad. Sebab ada sebagian orang yang ketika mendengar istilah cahaya dalam diri manusia, lalu mulai terjebak dalam kesalahan besar. Mereka mengira manusia memiliki sifat ketuhanan. Mereka mengira ketika cahaya itu aktif, manusia menjadi Tuhan. Padahal ini adalah pemahaman yang sangat berbahaya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan para ulama Ahlus Sunnah selalu menegaskan bahwa manusia tetaplah hamba. Setinggi apapun makam spiritual seseorang, ia tetap makhluk. Sedangkan Allah tetap Allah. Tidak ada yang menyerupainya. Tidak ada yang setara dengannya. Dan seluruh cahaya tetap miliknya. Nur Muhammad bukan berarti manusia memiliki kekuatan ketuhanan. Tetapi lebih kepada cahaya hidayah dan petunjuk yang Allah limpahkan kepada hati manusia agar lebih mengenalnya. Maka tujuan perjalanan ruhani bukan untuk merasa hebat, bukan untuk merasa sakti, dan bukan untuk membuat manusia dipuja sebagai makhluk suci. Karena semakin dekat seseorang kepada Allah, justru semakin ia merasa kecil di hadapannya. Lihatlah para wali Allah yang sejati. Mereka tidak sibuk mengaku memiliki karomah. Tidak sibuk menunjukkan kelebihan. Tidak haus dihormati manusia. Bahkan banyak wali justru menyembunyikan amal dan keadaan ruhaniahnya. Karena mereka takut dipuji. Hari ini justru banyak manusia terjebak dalam pencarian spiritual yang salah. Mereka lebih tertarik mengejar pengalaman aneh daripada memperbaiki akhlak. Mereka ingin cepat merasakan energi. Ingin melihat hal-hal gaib. Ingin dianggap memiliki kedekatan khusus dengan Tuhan. Padahal hati mereka masih dipenuhi kesombongan. Inilah jebakan spiritual yang paling berbahaya. Karena ego bisa memakai pakaian agama. Seseorang mungkin terlihat zuhud, tetapi diam-diam ingin dianggap wali. Seseorang mungkin rajin berzikir, tetapi hatinya senang dipuji manusia. Dan ketika manusia mulai merasa dirinya lebih suci daripada orang lain, saat itulah cahaya mulai redup kembali. Karena Nur Muhammad tidak tumbuh di hati yang haus pengakuan. Para ulama tasawuf selalu menekankan adab sebelum karomah. Mengapa? Karena banyak manusia ingin terlihat dekat dengan Allah, tetapi tidak mampu menjaga lisannya. Ingin dianggap ahli spiritual, tetapi masih mudah merendahkan orang lain. Padahal ukuran kedekatan dengan Allah bukanlah seberapa banyak pengalaman mistis yang dimiliki, tetapi seberapa baik akhlaknya. Apakah hatinya lembut? Apakah lisannya menjaga orang lain? Apakah ia rendah hati? Apakah ia mudah memaafkan? Inilah tanda cahaya yang sejati. Bukan sekadar cerita-cerita luar biasa yang membuat manusia kagum. Karena setan pun mampu membuat manusia terpesona oleh hal-hal aneh, jika hatinya tidak dijaga dengan ilmu dan tawadhu. Itulah sebabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sangat keras terhadap murid-murid yang lebih sibuk mengejar karomah daripada memperbaiki diri. Beliau mengajarkan bahwa tujuan terbesar perjalanan spiritual adalah mengenal Allah dan membersihkan hati. Bukan mencari kemuliaan di mata manusia. Sebab apa gunanya terlihat bercahaya di hadapan manusia, tetapi gelap di sisi Allah?
Dan apa gunanya dipanggil wali oleh manusia, jika hati masih dipenuhi kesombongan? Maka berhati-hatilah dalam perjalanan ini. Jangan jadikan ilmu tasawuf sebagai alasan untuk meninggalkan syariat. Karena cahaya sejati tidak pernah bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad. Semakin bercahaya seseorang, semakin baik syalatnya. Semakin lembut akhlaknya. Semakin besar rasa takutnya kepada Allah. Bukan malah merasa bebas dari aturan agama. Dan satu lagi yang harus dipahami, tidak semua orang yang terlihat religius benar-benar bercahaya. Dan tidak semua orang sederhana berarti rendah di sisi Allah. Karena Allah melihat hati. Ada orang yang ibadahnya biasa saja di mata manusia, tetapi hatinya penuh keikhlasan. Ada pula yang terlihat sangat alim, tetapi hatinya haus pujian. Maka jangan sibuk menilai makam orang lain. Sibukkan dirimu membersihkan hatimu sendiri. Karena perjalanan menuju cahaya adalah perjalanan yang sunyi. Ia tidak membutuhkan pengakuan manusia. Dan semakin seseorang benar-benar mengenal Allah, semakin ia sadar bahwa dirinya hanyalah hamba yang penuh kekurangan. Pada akhirnya, tujuan dari semua pembahasan ini bukanlah agar manusia merasa menjadi makhluk istimewa. Tetapi agar manusia kembali mengenal Tuhannya. Agar hati yang gelap kembali hidup. Agar manusia kembali memiliki akhlak yang lembut. Karena cahaya sejati bukan hanya terlihat dalam zikir dan ibadah. Tetapi terlihat dari bagaimana seseorang memperlakukan manusia lain. Dan mungkin, ukuran paling nyata dari hidupnya Nur Muhammad dalam diri seseorang bukanlah seberapa banyak ia bicara tentang Tuhan. Tetapi seberapa besar kasih sayang, kerendahan hati, dan ketulusan yang tumbuh di dalam hidupnya. Setelah memahami tentang Nur Muhammad, tentang cahaya ruhani, tentang hijab yang menutup hati, dan tentang jalan untuk membersihkannya, kini sampailah kita pada satu pertanyaan yang paling penting. Sudah sejauh mana hati kita mengenal Allah? Karena mungkin selama ini, kita terlalu sibuk memperbaiki kehidupan luar, sampai lupa memperhatikan keadaan jiwa sendiri. Kita sibuk mengejar dunia. Sibuk memikirkan masa depan. Sibuk ingin dihargai manusia. Tetapi diam-diam, hati kita lelah. Dan mungkin, selama ini yang gelap bukan dunia, tetapi hati kita sendiri. Sebab dunia sejak dahulu memang penuh ujian, penuh luka, penuh kehilangan. Bahkan para nabi dan wali Allah pun merasakan beratnya kehidupan. Namun mengapa mereka tetap tenang? Karena di dalam hati mereka ada cahaya yang tidak dipadamkan oleh dunia. Cahaya itulah yang membuat manusia tetap kuat meski terluka. Tetap lembut meski disakiti. Tetap berharap meski hidup tidak berjalan sesuai keinginan. Dan cahaya itu juga ada di dalam dirimu. Mungkin hari ini cahayanya redup. Mungkin tertutup dosa. Mungkin terkubur oleh kesibukan dunia. Tetapi ia belum mati. Karena selama manusia masih mau kembali kepada Allah, pintu cahaya itu masih terbuka. Maka malam ini, sebelum tidur, cobalah duduk sendirian beberapa menit saja. Jauhkan dirimu dari kebisingan dunia. Matikan suara-suara yang membuat hatimu lelah. Lalu pejamkan matamu perlahan. Ingat kembali berapa banyak dosa yang pernah dilakukan. Berapa banyak waktu yang dihabiskan jauh dari Allah. Berapa banyak luka yang tersimpan di dalam hati. Dan untuk pertama kalinya, jangan lari dari dirimu sendiri. Berbicaralah kepada Allah dengan jujur. Karena mungkin selama ini kita terlalu sering berbicara kepada manusia, tetapi jarang benar-benar berbicara kepada Tuhan. Katakan kepadanya bahwa hatimu lelah. Katakan bahwa engkau ingin kembali. Dan jika air matamu jatuh malam ini, jangan ditahan. Karena bisa jadi itu tanda bahwa hatimu belum sepenuhnya mati. Mulailah perlahan membersihkan hati. Tidak perlu langsung menjadi sempurna. Allah tidak meminta manusia berubah dalam satu malam. Tetapi Allah mencintai hamba yang mau kembali meski tertatih. Mulailah dengan taubat yang jujur. Mulailah dengan menjaga syalatmu. Mulailah dengan memperbanyak zikir meski hanya beberapa menit setiap hari. Sebut nama Allah perlahan, dengan hati yang hadir. Karena hati yang terus mengingat Allah perlahan akan hidup kembali. Dan jangan lupakan shalawat kepada Nabi Muhammad. Karena di zaman yang penuh kegelisahan ini, banyak hati kehilangan cahaya karena terlalu jauh dari Rasulullah. Padahal beliau adalah rahmat bagi hati yang terluka. Maka bersyalawatlah, bukan hanya dengan lisan,
tetapi dengan rasa cinta. Bayangkan kelembutan beliau. Bayangkan kasih sayang beliau kepada umatnya. Dan biarkan syalawat itu menjadi jalan yang melembutkan hatimu sedikit demi sedikit. Karena ketika Nur Muhammad mulai hidup dalam diri seseorang, hidup terasa berbeda. Bukan berarti masalah hilang, tetapi ada cahaya yang menuntun langkahnya. Saat sedih, ia tidak tenggelam. Saat gagal, ia tidak hancur. Saat dunia mengecewakannya, ia tetap memiliki Allah. Inilah ketenangan yang dicari manusia sepanjang hidupnya. Bukan ketenangan karena dunia sempurna, tetapi ketenangan karena hati dekat dengan Tuhan. Dan ketahuilah, tidak semua cahaya terlihat oleh mata manusia. Kadang orang yang paling bercahaya justru tidak dikenal dunia. Mereka hidup sederhana, tidak terkenal, tidak dipuji manusia. Tetapi langit mengenal mereka. Karena Allah melihat hati yang dipenuhi keikhlasan. Maka jangan sibuk ingin terlihat suci di mata manusia. Sibukkan dirimu agar hatimu hidup di hadapan Allah. Karena pada akhirnya, yang akan menyelamatkan manusia bukan wajahnya, bukan hartanya, bukan popularitasnya, tetapi hati yang datang kepada Allah dalam keadaan bersih. Dan mungkin, seluruh perjalanan hidup ini sebenarnya hanyalah perjalanan untuk kembali menemukan cahaya itu. Cahaya yang dulu pernah Allah titipkan ke dalam ruh kita. Cahaya yang selama ini tertutup oleh dunia. Maka sebelum semuanya terlambat, sebelum usia habis, sebelum nafas terakhir datang tanpa pemberitahuan, kembalilah kepada Allah. Sebelum dunia benar-benar mematikan cahaya di dalam hatimu. Mari kita tutup pembahasan ini dengan doa. Ya Allah, jika hati kami terlalu kotor untuk menerima cahaya MU, maka bersihkanlah ia dengan ampunan MU. Jika hati kami terlalu keras untuk mengingat MU, maka lembutkanlah ia dengan kasih sayang MU. Ya Allah, hidupkan kembali cahaya iman di dalam dada kami. Jadikan kami hamba yang mencintai MU dengan tulus. Jangan biarkan dunia membutakan hati kami. Dan jangan cabut cahaya MU dari jiwa kami sebelum kami kembali kepada MU dalam keadaan Engkau ridha. Amin ya Rabbal Alamin. Dan ingatlah, jangan biarkan cahaya itu mati, karena bisa jadi, itulah jalan pulangmu kepada Allah.